Saudara, bicara soal semangat pantang menyerah, kita harus belajar dari dua sosok yang juga kami hadirkan pada malam ini. Mereka masing-masing memiliki perjuangan tersendiri di tengah pandemi. Kita sudah bersama Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran, Kota Kediri, Jawa Timur, Kikih Budiarto, juga Pak Safarudin, warga Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau Anda ingat, yang ia adalah seorang lanjut usia, naik sepeda sendiri dari kota Makassar untuk mendapatkan vaksin. Perjuangannya untuk mendapatkan vaksin COVID-19, ia harus mengayuh sepedanya sejauh 15 km. Sekali lagi, 15 km, yang juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Selamat malam Bapak-Bapak, Pak Gigih, Pak Safarudin. Ya, selamat malam, Pak. Iya, sehat selalu. Saya ke Pak Safarudin dulu. Pak Safarudin, sehat-sehat Pak Safarudin? Alhamdulillah, Pak. Iya, ini 15 km biasa naik sepeda sejauh itu Ya, atau memang karena hanya ingin mau divaksin? ini tempat kerja saya, Pak. Sehari-hari Tempat apa kerja Pak saya, kerjaannya Pak? Di Cigalem, Pak, sama motor, Pak. Gimana Pak? Kurang jelas saya mendengarnya. Saya kerja di bos saya, Pak, untuk isi galung sama mau aman, Pak, sama yang cuci motor, Pak. Cuci motor, oke. Memang dari rumah ke tempat cuci motor itu jauh Pak? Lumayan, Pak. Oh, tapi nggak sampai 15 km dong Pak ya? Iya, kalau dari rumah, Pak, nggak dekat, cuma 4 kilo, Pak. Cuma berapa kilometer Pak? Kalau dari rumah, Pak, 4 kilo, Pak. 4 kilo. Ini 15 km loh, luar biasa. Tapi akhirnya dapat vaksin juga. Sempat bingung juga Pak waktu datang ya Pak. Tanggal berapa itu Pak? Benar, Pak. Saya lupa tanggal berapa itu hari, Pak, saya pergi sana. Saya menunggu mulai jam 9 pagi, Pak. Jam 9 pagi, jadi datang naik sepeda 15 km, itu nekat aja tuh Pak, nggak daftar dulu, pokoknya tahu ada sentra vaksinasi di kota Makassar, lalu datang ke sana, mengayuh sepeda 15 km, sampai di sana nggak tahu mau ngapain. Ya, bingung, Pak, bingung, Pak. Bingung. Terus jam 9 sampai sana Pak, tengok kanan, tengok kiri, nggak jelas nih, saya ada videonya, saya putarkan kembali Pak ya. Iya, Pak. Lalu berapa jam itu nunggu Pak? Jam 2 sampai jam setengah 3 lah, Pak. Setengah 3 sore? Iya. Luar biasa, dari jam 9 pagi? Iya, Pak. Jadi jam 9 pagi sampai jam setengah 3 sore itu apa? Nungguin aja berdiri atau gimana itu Pak? Saya nunggu, Pak, nunggu yang bisa dapat vaksin, Pak. Nggak nanya sana sini mungkin? Nanya, Pak, tapi katanya online, Pak. Oh, udah sempat tanya, cuma nggak bisa katanya, begitu Pak ya? Iya, Pak. Oke, sampai ada satu dokter kalau tidak salah, saya sempat mewawancarai juga, yang akhirnya melihat Bapak kasihan, lalu langsung kemudian didaftarkan. Untung masih ada stoknya Pak, kan biasanya kalau vaksin suka habis karena sudah terdaftar semuanya. Iya, benar, Pak. Ini baru sekali ya Pak dosisnya Pak? Iya, Pak, baru 1 kali, Pak. Oke, ya vaksin ini harus saya sampaikan juga supaya tidak jadi misleading informasi, tidak misinformasi bahwa vaksin kenapa harus mendaftar, karena stoknya terbatas. Jadi harus terdaftar terlebih dahulu sehingga tidak bisa datang ujuk-ujuk tiba-tiba. Betul ya Pak Gigi ya? Pak Gigi nakes jadi tahu ini. Iya, betul. Jadi emang harus terdaftar dulu. Nah kebetulan memang ada sisa diberikan kepada Pak Safarudin di Makassar. Walaupun harus menunggu sekitar 6 jam ya Pak, luar biasa. Tapi perjuangannya ini luar biasa. Sehat Pak, setelah vaksin nggak ada efek sampingnya, mungkin demam sedikit atau pegel mungkin Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada sama sekali, Luar biasa. Usia berapa Pak sekarang Pak? Anak 5, Pak. 65 tahun? Iya, Pak. 65 tahun sudah masuk ke lansia itu Pak ya? Baik, Iya, baik. Saya dengar juga Pak Safarudin sempat bertemu dengan atau berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan, Pak BGS, Budi Gunadi Sadikin, betul ya? Benar, Pak. Oke, saya coba untuk putarkan kembali saudara, dialog antara Pak Safarudin dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Itu Bapak pengen divaksinasi karena keinginan Bapak sendiri atau ada keluarga atau kenapa Bapak jadi pengen divaksinasi? Saya sendiri mau, Pak. Kenapa Bapak mau? Kenapa Bapak mau gitu? Karena takut COVID, Pak. Oh, di lingkungan Bapak udah pada divaksin semua atau belum? Belum, Pak. Ah, kenapa mereka? Mereka nggak mau atau takut disuntik atau memang belum tahu? Takut, Pak. Takut.
Kenapa Pak? Aku Pak. Takut? Ya, Aduh, takut apa? nggak tahu Pak. Alasannya mereka semua Pak. Lain-lain Pak. Oh, Bapak habis disuntik bilang ke mereka dong, jangan takut. Bapak juga nggak apa-apa tuh, nggak berubah jadi zombie kan, Bapak kan? Tetap aja kan? Oh. Bahkan lanjut usia ini sama sekali nggak ada efek samping. Biasanya cuma pegel-pegel sih Pak, tapi Bapak sama sekali nggak ada, luar biasa ini Pak ya. Sehat Pak. Alhamdulillah, Pak. Iya. Bapak pernah terkena COVID sebelumnya? Belum pernah, Pak. Alhamdulillah. Jangan sampai ya Pak. Keluarga Bapak mungkin ada yang pernah terkena COVID Pak atau lingkungan Bapak? Belum ada pernah, Pak. Belum ada juga. Tapi Bapak sadar untuk vaksinasi. Tadi pertanyaan saya sama. Kenapa Pak? Pastinya, Pak. Kenapa Bapak begitu bersikeras untuk vaksinasi? Apa yang ada di bayangan Bapak? Kenapa Bapak mengayuh sepeda 15 km, nunggu sampai 6 jam, bahkan belum daftar nekat datang? Kenapa Pak? Saya memang sudah lama mau divaksin, Pak, tapi tidak pernah ketemu, Pak. Gimana Pak? Berapa kali saya cari vaksin, Pak, tidak pernah ketemu, Pak. Sembuh? Tidak pernah ketemu, Pak, vaksinnya, Pak. Oh, nggak pernah ketemu vaksinnya. Di lingkungan Bapak nggak pernah ketemu vaksinnya. Tapi Bapak kenapa kepengen divaksin? Inginnya, Pak, takutnya dapaan, Pak, corona, Pak. Jadi saya vaksin sendiri, Pak. Takut kena COVID gitu ya? Iya, Pak, benar-benar. Oke. Meskipun kalau sudah divaksin masih bisa kena COVID, tapi dengan gejala ringan mayoritas begitu Pak ya? Ya, benar, Pak. Oke. Ini udah paham semua Pak. Jadi Bapak sekarang jadi duta vaksin dong nih Pak. Kabarin nggak Pak? Sejak Bapak vaksin yang keluarga Bapak, lalu kemudian lingkungan Bapak yang belum vaksin, sudah vaksin belum sekarang? Sudah, Pak. Sementara ini sudah saya anjurkan, sudah bertanya semua mereka. Luar Pak. biasa, Bapak anjurkan. Dan mereka sudah vaksin semua ya, dosis pertama ya? Alhamdulillah, Pak. Bapak juga dosis pertama ini, nanti dosis kedua kapan Pak? 28, Pak. Tanggal 28 bulan ini ya, Agustus ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Saya ke Pak Gigi. Pak Gigi ini, Pak Safarudin ini luar biasa Gigi. Pak Gigi juga luar biasa Gigi. Karena saya mendengar juga Pak, pada waktu puncak kemarin ya, pada bulan Juli, ini nakes-nakes tenaga kesehatan di RSUD Kediri, ini tidur di lemari. Betul demikian Pak? Betul. Jadi gimana tidur di lemari itu Pak? Iya, jadi pasien kami kan sangat berlebih ya. Teman-teman itu kesulitan untuk melakukan istirahat. Jadi di dalam 8 jam shift misalnya pagi, itu untuk makan, untuk beristirahat, mereka kesulitan. Okay. Nah, ketika mereka terlihat oleh pasien-pasien kami, karena pasien kami kan seluruh ruangan IGD menjadi ruangan infeksius COVID. Ketika ada terlihat petugas, maka petugas tersebut akan diminta untuk membantu pasien-pasien kami. Sedangkan kami sendiri merasa capek. Padahal waktu istirahat itu Pak ya? Iya, jadi kadang-kadang kami ya mencuri-curi waktu sebentar 5 atau 15. Ini nggak bisa pulang, nggak bisa pulang ke rumah dong Pak, karena berbahaya ya? Kalau di kami pulang. Oh pulang, oke. Iya. Meskipun ketika kerja berapa jam itu Pak kerja ya? Mungkin 8 jam, 9 jam? 8 jam. 8 jam itu kan nggak mungkin full semua 8 jam terus bekerja Pak. Pasti ada waktu-waktu istirahat tertentu ya? Iya, secara prinsip kami bergantian karena tidak ada waktu istirahat khusus untuk petugas di IGD. Karena kan 24 jam harus ada pelayanan. Oke, tapi 8 jam setelah 8 atau 9 jam itu pulang ya? Iya. Pulang. Nah 8 jam itu karena sangat luar biasa, berat, pengen sesekali istirahat dalam tugas 8 jam itu. Betul ya Pak ya? Iya. Nah, tapi karena nggak bisa istirahat, jadi ketemu nakes, kerja, ketemu nakes kerja, mau nggak mau ya udah istirahat sebentar di dalam lemari, begitu ya? Iya. Jadi nggak kelihatan itu. Sembunyi 5 menit di lemari. Sekedar tidur sebentar. Dan itu luar biasa Pak lelahnya Pak. Ya karena memang kami harus menjaga juga diri kami supaya tidak tertular oleh penyakit ini. Betul. Karena kalau kecapean kan pasti turun ya imun tubuh. Betul. Nah, seperti apa pekerjaan di saat pandemi puncak kemarin dan mudah-mudahan tidak kembali lagi Pak ya seperti bulan lalu, bulan Juli, di mana-mana di Jawa Bali terutama tinggi sekali. Saya ingin
berbagi informasi nanti dengan publik, dengan pemirsa dari keterangan Bapak. Selepas jeda, saya akan segera kembali. Sapa Indonesia Malam. Iya, saudara, informasi sebelum saya ke dialog, saya ingin bacakan dulu informasi ini. Presiden Joko Widodo yakin kapasitas respons seluruh pihak dalam menghadapi pandemi COVID-19 sudah semakin kokoh. Jokowi menambahkan kemampuan pemerintah dan swasta telah mengalami peningkatan. Presiden juga mengaku bangga dengan kerja keras para tenaga medis. Layanan kesehatan di banyak daerah bertambah cukup signifikan, baik dalam hal penambahan kapasitas tempat tidur maupun fasilitas pendukungnya. Yang sangat mengharukan dan membanggakan adalah kerja keras dan kerja penuh pengabdian dari para dokter, para perawat dan tenaga kesehatan yang lainnya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pahlawan itu, Pak Gigih, tenaga kesehatan, Kepala IGD, instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Kediri, Jawa Timur. Pak Gigih ceritain dikit dong Pak Gigih, pada waktu puncak kemarin ya, pada bulan Juli, itu seperti apa suasananya, seperti apa hektiknya, kesibukannya, seperti apa dakdikduknya, boleh Pak? Iya. Berbagi? Iya, terima kasih. Jadi kalau saya gambarkan UGD kami itu ada 18 TT untuk kondisi normal. Tetapi pada saat kondisi puncak kami bisa sampai 30-35 pasien. Nah, ketika berangkar kami terpakai, kemudian berangkar habis, kami ambil dari ruangan lain, kemudian itu terpakai juga, kemudian kursi-kursi roda kami juga terpakai. Akhirnya pasien-pasien itu bisa jadi menunggu sambil duduk di kursi tunggu. Di ruangan mana itu Pak? Di ruang IGD. Di ruang IGD. Jadi penuh itu ruang IGD dengan pasien COVID itu? Betul. IGD kami, karena pasien-pasien yang datang ke kami itu lebih dari 90% datang dengan screening COVID. Sehingga seluruh ruangan IGD menjadi ruangan COVID. Yang tadinya adalah ruangan yang terbagi-bagi ruangan menjadi seluruhnya menjadi ruang COVID. Karena memang pasien-pasien COVID. Kalau ada yang datang lagi Pak di luar COVID misalnya, mohon maaf, misalnya kecelakaan atau ada kasus-kasus yang lain yang mungkin juga perlu penanganan cepat, itu di mana Pak? Ya, jadi kalau memang ada kecelakaan, yang pasti kami akan screening dulu. Karena korban kecelakaan pun terkadang juga dia mengarah ke COVID. Sehingga kalau mengarah ke COVID ya masuk ke ruangan COVID, tetapi ketika dia tidak masuk ke arah COVID, maka kami akan sendirikan. Karena memang akan berbahaya ketika dia berada di lingkungan yang COVID. Ada ruangan khusus kami tersendiri, walaupun menampung tidak terlalu banyak. Oke, itu untuk pasien-pasien yang perlu penanganan cepat ya, seperti penyakit degeneratif, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya yang di luar COVID. Iya. Oke. Ada berapa nakes yang terinfeksi pada waktu itu Pak, pada saat puncak bulan lalu? Alhamdulillah, jadi di bulan Juli itu nakes di kami tidak ada yang... Oh, alhamdulillah. Tidak ada satupun ya Pak ya? Iya, itu malah di akhir-akhir ini ada nakes-nakes kami yang terinfeksi. Baru belakangan ini, kok bisa gitu Pak? Gimana penjelasannya? Jadi begini, kami ketat dalam penggunaan APD. Di APD kami memang level 2, tetapi kami ketat penggunaan untuk masker N95, masker bedah, kemudian penggunaan gaun untuk level 2. Nah, penggunaan kami sangat tinggi. Manajemen rumah sakit akan mendukung kami untuk itu, dan kami menggunakan APD itu dengan benar, sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Yeah. Alhamdulillah tidak tertular. Nah, teman-teman beberapa waktu terakhir ini bahkan ada yang kena itu biasanya karena ada suaminya yang kena lebih dulu. Oke, klaster keluarga. Bukan dari rumah sakit ya Pak? Ya, semoga bukan dari rumah sakit. Oke, baik. Ini jadi klaster keluarga. Jadi memang ketat sekali penggunaannya di sana. Bersyukur alhamdulillah tidak ada yang kena nakesnya Pak. Boleh ceritakan Pak, pada waktu itu apa yang paling Bapak ingat, yang paling berat, yang paling berkesan pada saat penanganan yang luar biasa itu, bulan Juli kemarin? Iya, jadi antrian di depan, jadi pasien-pasien yang datang, kemudian mereka mengharapkan untuk... Mungkin ada yang marah-marah Pak, karena kan stres mereka belum dapat kamar perawatan.
Di Jakarta juga sempat terjadi hal seperti itu. Banyak sekali. Konflik-konflik di area screening itu sangat tinggi. Oke. Jadi pasien datang dengan kondisi yang jelek, kemudian kami tidak punya berangkar, kami tidak punya kursi roda, kemudian tempat-tempat duduk sudah terisi. Kami bisa ditunggu Pak, ada kosong maka akan kami bisa masukkan, ditunggu Pak. Loh Mas, ini adalah nyawa. Meskipun ditunggu nggak tahu juga berapa jam nggak bisa jawab itu Pak ya? Iya, karena memang untuk bisa memasukkan pasien kami harus memasukkan dulu pasien ke ruangan rawat inap. Dan itu terbatas pada saat itu kondisinya penuh gitu. Ada yang meninggal Pak di IGD? Ada, cukup banyak. Cukup banyak. Iya. Bapak keberatan untuk menyampaikan jumlahnya pada waktu itu berapa yang datang, berapa yang meninggal? Saya ceritakan dalam satu waktu ya. Iya, silakan Pak. Sekitar 30 pasien, itu ada 5 pasien yang meninggal. Jadi mereka memang seringkali datang dengan kondisi-kondisi yang sudah jelek, SpO2-nya sudah 60, 70, kemudian sudah sangat sesak, kemudian punya komorbid, seperti itu. Penanganannya gimana Pak kalau di IGD? Dan mereka kan belum dapat kamar perawatan, kemungkinan masih duduk ya Pak di kursi roda misalnya? Ya, pasien-pasien yang dalam berangkar kami tangani sebagaimana pasien yang sudah dapat tempat. Jadi pengobatan kami lakukan di IGD seperti perawatan di ruangan. Nah, untuk pasien-pasien yang di kursi roda, ya kami biasanya berikan oksigen, pasang infus semampu kami. Oke. Ya. Dan ini satu waktu ya Pak, 5 orang nih tadi Bapak katakan datang 30, 5 orang meninggal dalam satu waktu. Ini bahkan bukan dalam satu hari, karena dalam satu hari lebih dari 30 yang datang bisa. Iya, betul. Luar biasa. Sekarang Pak, terakhir Pak, perubahannya seperti apa di Rumah Sakit Umum Daerah Kediri dibandingkan dengan bulan lalu? Saat ini sudah sangat longgar ya. Berapa per hari yang datang Pak sekarang? Per hari sekitar 20 pasien. Sebelumnya Pak, waktu bulan lalu? 80, 90. Oke. Luar biasa. Sekarang 20 pasien ya Pak, penurunannya luar biasa ini. Meskipun ini juga bukan euforia, jangan sampai kemudian kendor, lengah, tidak taat protokol kesehatan, karena pelajaran kita setiap ada libur panjang, setiap ada liburan, akhir tahun, kemudian juga mudik dan lain sebagainya, itu biasanya naik lagi. Jangan sampai terjadi hal yang serupa Pak, betul ya? Betul. Baik, saya ke Pak Safarudin. Pak Safarudin tadi mendengar apa yang kemudian saya perbincangkan dengan Pak Gigi. Pak Safarudin ini luar biasa, punya motivasi yang luar biasa. Apa yang Bapak ingin sampaikan Pak kepada kita semua warga Indonesia? Mari kita paham Pak, kita risikonya berat Pak. Risikonya berat, betul. Iya. Bapak punya penyakit penyerta tidak Pak ya? Sehat alhamdulillah Pak ya? Alhamdulillah Pak. Oke, luar biasa. Dan Bapak tidak ada efek samping sama sekali, Bapak sehat sekarang. Meskipun tetap sudah vaksin, tetap taat protokol kesehatan dong Pak. Tetap pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, menjauhi kerumunan. Ya benar Pak. Tetap taat protokol kesehatan ya Pak ya? Ya benar Pak. Luar biasa. Ini kesadaran yang luar biasa. Terima kasih Pak Safarudin dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pak Gigi dari Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kediri, Jawa Timur. Sehat selalu Bapak, Pak Safarudin bisa sehat dan juga menyampaikan informasi yang baik ini kepada lingkungan Bapak dan juga semoga juga Rumah Sakit Kediri, saya ke Pak Gigi, juga tidak tertambah lagi, tidak ada penambahan yang signifikan, bahkan 20 kalau bisa terus turun, mudah-mudahan Pak dengan kesadaran kita sama-sama, mudah-mudahan juga kita bisa melewati pandemi ini selepas hari kemerdekaan kita hari ini dengan lebih baik, mudah-mudahan Pak. Terima kasih, sehat selalu Pak Gigi, sehat selalu Pak Safarudin.